Selamat datang di Cuan Community dan IHSG hari ini melemah ya. Melemahnya 1,5% sih. Tadi sempat turun sampai ke 5967,19 dan sempat hampir trading halt karena turunnya hampir 5% sih. Lebih dari 4,5% tadi pagi ya turun di sesi 1. Kemudian ya naik bersamaan dengan si diumumkannya ya komposisi yang ada di balik layar si Danantara. Gitulah ya. Oke, sepertinya ada, bisa dibilang ini candle ada rejection lah di area-area yang bisa dibilang juga area demand. Tapi saya masih belum, tetap sih saya pribadi masih pilih tetap stay safe dulu aja karena selama belum naik ke atas 6707 ini inducementnya ya. IHSG masih ada peluang ke bawah 6000 lagi gitu sih. Ngetes area 5800-an itu. Jadi tetap seperti itu ada aja buat yang lagi trading ya, tetap stay safe aja lah ya. Tetap stay safe, jangan lupa pasang stop loss, jualan kalau udah profit. Gitulah, jualan kalau udah cuan. Dan ternyata di minggu ini ya, itu start dari minggu inilah itu ada ceritanya, ada buyback di grup Barito atau grupnya Opa PP. Saham-saham yang di buyback itu ya ada BRPT, Brand TPI acuan sih ya, yang kita tahu seperti itu dan beritanya udah beredar, cari aja di googling aja langsung ketemu kok. Nah rencananya BRPT itu buybacknya dari 24 Maret sampai 23 Juni, terus brand dari 24 Maret sampai 24 Juni, rata-rata sampai Juni, sampai sekitar tanggal 21 sampai 24 Juni lah, jadi kurang lebih 3 bulan buybacknya. Terus TPIA mulai minggu lalu tanggal 20 Maret sampai 21 Juni. Terus cuan mulai 24 Maret, berarti mulai hari ini ya. Yang mulai hari ini ada 3 nih. Ada BRPT, brand dan cuan sampai 24 Juni. Pertanyaannya, retail enaknya ikut beli atau biarin aja? Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi teknikalnya aja ya. Kita lihat si BRPT dan kita lihat BRPT dari view yang agak gede. Kita coba lihat strukturnya di time frame weekly. Eksternalnya ini masih uptrend karena terakhir bikin break structure di sini ya. Tahunan sih kalau weekly. Otomatis low validnya itu ada di 426. Dan di sini di time frame weekly ini juga ada order blocknya itu 655 sampai ya bawahnya 426 lah, tapi ternyata udah dites. Coba kita pertajam area order blocknya di time frame daily, ketemu sih ya area hijau-hijau inilah order blocknya. Di time frame daily ini ada order block di range 565 sampai 426. Pertanyaannya, enak belinya kapan? Enak belinya kapan? Yang untuk pertanyaan seperti itu saya akan lihat di sini di daily ya. Di daily strukturnya dengan mudah kita bisa lihat ini downtrend lah. Downtrend, kemudian belum ada tanda-tanda reversal, belum ada inducement diambil. Inducementnya di sini 840. Jadi selama belum naik ke atas 840, si BRPT masih ada peluang untuk ke bawah 600 itu tadi, di 500 berapa tadi ya, 565 itu tadi ya. Jadi saya plannya pertama kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli BRPT adalah saya akan pertama nunggu di sekitar range 565 sampai 426 itu tadi. Yang kedua, kalau minimal si BRPT naik dan tutup di atas 780 baru bikin strategi, karena setidaknya kalau tutup di situ di atas 780 ada dominan break yang kebentuk, jadi bisa mendingan lah kalau misalnya, atau bisa agak enak lah kalau misalnya mau dibikin strategi trading. Nah kurang lebih si BRPT seperti itu. Mau dimasukin watchlist boleh, jadi nunggu close ke atas 780 ya, karena selama ini sejak tanggal 19 sampai sekarang ya, itu tutupnya masih closing candlenya masih di dalam body candle tanggal 18. Ini di 655, hari ini juga tutup di 655, jadi nggak breakdown. Kecuali kalau udah breakdown ya udah tungguin di bawah. Ya
sesimpel kalau yang paling simpel ya, selama nggak naik ke atas 840, saya rasa ini masih cukup besar peluangnya untuk ke 565 sampai range ini ya, 565 sampai 426. Itu sih PRPT-nya. Kemudian untuk brand gimana? Brand, nah kalau si brand, memang beberapa waktu yang lalu brand ini sempat breakdown. Nah, breakdown 5.500 ya. Breakdown 5.500 dan ya kalau lihat strukturnya sih ini low valid masih di sini sih, di daily ya. Di daily low valid masih di 3930, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 3930 ya masih ada peluang mantul. Nah, karena itu oleh sebab itu kemarin itu sempat ada strategi brand, karena brand tutup di hari Jumat ya, tutup di 5975 bikin dominan break dan strateginya ngantri beli di 5275. Hari ini disamperin tuh. Jadi buat yang udah punya brand, di hold dulu aja nggak masalah, selama nggak turun dan tutup di bawah 4580 masih aman. Target TP1 6850, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian yang kedua ada TPIA. Nah, kalau si TPIA ini saya kok lebih seret turun ke bawah 5.000 dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini strukturnya udah nggak uptrend nih TPIA-nya. Di daily ya, di daily udah nggak uptrend. Kalau kita lihat weekly jauh sekali low validnya, agak di bawah sekali. Nah, kemudian di sini di area hijau-hijau yang bawah itu adalah area order block di time frame daily. Nah, jadi di daily-nya kok saya lebih kalau si TPIA-nya nyampe area berapa ini? 4660-an dulu, di bawah 5.000 dulu, atau setidaknya ngetes 5.000 dulu baru kita lihat ada setup atau enggak. Karena sampai sekarang meskipun dia beberapa hari yang lalu itu naik, TPIA belum ada setup yang enak gitu ya untuk diikutin, meskipun ini bisa dibilang ini oke lah, tanda bullish reversal. Dan kalau misalnya pengen beli bisa ngantri di 6650 misalnya, tapi stop lossnya di bawah 5275 dan itu agak lebar gitu ya. Coba kita ukur berapa persen. Nah, 10% lebih buat saya agak lebar. Tapi kalau misalnya sanggup diterima ya nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 5275 dulu, baru nunggu di area hijau ini nih, minimal 4 berapa tadi ya? 4660 gitu ya si TPIA. Next ada cuan. Nah, si cuan ini sih, kalau cuan saya kok pilih tunggu dulu aja ya, biarin agak bawah dulu lah ke sini. Di sini nih ada area order block sebenarnya. Nah, oh ya, 5075 4950 ini udah ditembus. Jadi kemarin sih waktu hari Jumat saya ngarepin tutup di atas 7.000, tapi ternyata enggak ya. Jadi enggak bikin dominan break dan masih ada peluang atau ada kemungkinan ke 5.000. Jadi saya tunggu di 5.000 dulu lah. Dan enggak ada jaminan dia mantul di situ sih ya. Itu yang perlu dicatat. Jadi kalau ke bawah 5.000 ada kemungkinan juga dia malah breakdown 4430. Jadi strateginya mungkin ya, kalau yang lagi nungguin si cuan, opini pribadi saya tunggu ngetes sekitar area 5.000 bulat atau 5.000 kecil, terus bikin setup, baru bikin strategi gitu sih. Itu ya, mudah-mudahan mudah-mudahan jadi ide buat yang lagi incer saham-sahamnya grup Barito. Oke, next kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada MDKA. Ini saham terakhir masuk rekomendasi tanggal 24 Maret 24 Maret 2025 dan strateginya beli di 13.55. Hari ini sudah dapat barang harusnya ya. Dapat barang dan bisa di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 12.75 masih aman. Target TP1 ada di 15.45, 15.40, mudah-mudahan lancar. Kemudian yang kedua ada KLBF. Nah, ini masih bisa diincer nih ya.
masih bisa diincer di 10.35 10.40 tuh, stop loss di bawah 985, target TP1 11.55. Kalau misalnya kemarin hari Jumat itu ada yang beli di sekitar 10.70 atau 10.65, ya nggak apa-apa di hold, toh stop lossnya sama-sama di bawah 985 juga, itu sih ya. Kemudian berikutnya ada MAPI yang hari ini menguat tipis 0,8% ya, inside bar pattern candle-nya, tapi masih aman disimpan buat yang udah punya barang, karena belinya kemarin itu di sekitar 12.75, kemudian target TP1 15.35, dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 11.55. Berikutnya ada AADI. Nah, ini AADI sih strategi yang pernah muncul beberapa waktu yang lalu ya. Belinya di 6625, ini sudah dapat barang hari ini harusnya. Buat yang belum dapat barang kemarin waktu hari Jumat nyolek 6625, hari ini pastinya udah dapat, karena low hari ini di 6325 dan tutup di 6550. Jadi masih aman disimpan selama nggak ke bawah 6000 ya si ADI-nya. Begitulah ceritanya. Next ada Astra yang hari ini juga melemah 3,1%, tapi masih aman disimpan juga buat yang udah punya barang, karena meskipun hari ini sempat melemah tadi sampai ke 4540, tapi tutupan di 4690. Jadi sebenarnya tapi maksud saya tadi waktu siang-siang dan pagi sempat ada yang nanya Astra gimana. Astra masih tetap strateginya ya, belinya di 4590 atau 4600 dan 4430, stop lossnya di bawah 4290. Jadi buat yang tadi siang setelah ikut atau setelah ikutan review market tengah sesi di Instagram, pastinya sih harusnya sih udah punya barang, udah dapat barang dan floating profit gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 5.000-an lagi lah ya Astranya. Next ada SSMS yang hari ini menguat 2,6%. Harusnya kemarin udah dapat barang, terakhir kemarin nyamperin 1475-nya lagi ya. Dan masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 1300. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 paling nggak di 1860. Next ada Teams. Nah, Teams ini yang hati-hati nih. Hari ini turun sempat turun sampai ke 850, turun ke bawah 880, tapi tutupan di 885. Jadi sementara masih bisa disimpan lah. Kalau misalnya udah hilang barang ya udahlah, biarin ya udah biarin aja gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya masih mau hold, batasnya itu kalau besok ternyata tutup di bawah 880 ya. Kalau besok tutup di bawah 880 ya udah exit aja dulu gitu. Itu ya. Kemudian sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham sih, ada 3 saham. Yang pertama ada Elsa. Oke. Si Elsa ya, Elsa ini anggap aja ini di area support, tapi emang iya sih, dia merespon area 370 tuh masih sebagai area support ya, 378 370. Cuman belum ada setup yang enak ini si Elsanya. Dan kalau kita lihat struktur low valid sih di 370 ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 370 sih bisa disimpan kalau misalnya udah punya barang. Dan kalau mau beli, karena kemarin ada sinyal BOW, ini hitungannya low risk nih. Ini hitungannya low risk dengan stop loss kalau close di bawah 370 gitu sih ya kalau Elsa. Jadi misalnya belum punya barang dan minat beli Elsa, silakan. Tapi belinya mending sebagian dulu aja ya, karena belum ada setup yang enak banget juga di sini. Dan targetnya nggak nargetin terlalu banyak dulu, di sekitar 430-an dulu lah ya. Risk reward rasionya oke kok di situ. Mudah-mudahan menjawab. Kita geser ke saham berikutnya, BBTN. BBTN strukturnya downtrend, masih turun, dan ya ini sih di data saya BBTN ini bikin lowest price ya. Jadi bikin all time low dia. Kalau udah kayak gini sih saya lihat strukturnya aja, saya tunggu setup yang oke buat beli. Ada yang bilang BBTN sih kumpulin aja, tapi di market yang lagi kayak gini saya nggak nemu area demand yang enak di sebelah kirinya. Itu yang pertama. Yang kedua strukturnya downtrend. Kebalik sih, yang pertama strukturnya downtrend, dan yang kedua saya nggak nemu
area demand yang enak di sebelah kirinya, maka saya akan pilih BBTN setidaknya bikin setup dulu minimal dominant break. Tapi paling enggak sih si BBTN naik ke atas 860 enak sih, dia berarti ambil inducement dan retracement dimulai, ada peluang naik lebih tinggi gitu sih ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan BBTN bisa naik dan tutup di atas 860 juga. Jadi kalau mau masukin watchlist boleh nih BBTN. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita geser ke BTPS. Nah, kurang lebih pertanyaannya BTPS gimana nih? Karena sempat turun ke bawah 860 ya. Atau 855, saya lupa tadi. Oke lah, kurang lebih gitu. Intinya sempat turun ke bawah level stop lossnya. Cuman strategi kemarin itu BTPS itu memang belinya di 925 dan 890 ya. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 860. Jadi karena tanggal 18 itu sempat turun ke bawah 860 tapi tutupan di atas. Nah, ini level konfirmasi untuk bikin change of karakternya lagi, untuk bikin tanda kalau dia nerusin downtrend lagi itu geser agak bawah di 855. Hari ini turun ke bawah 855 dan tutupannya di 860. Jadi level konfirmasinya tuh geser lagi tuh di bawah 845 jadi ya. Jadi kalau misalnya masih mau simpen ya ini nih level konfirmasinya di 845. Selama nggak turun dan tutup di bawah 845 silakan disimpan. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita geser ke saham rekomendasi untuk besok hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Ada 2 saham dulu lah ya, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist dan bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama ada UNTR. Si UNTR ini menarik. Memang sih ya strukturnya ya kalau kita lihat internalnya aja lah. Internalnya sih udah nggak nggak uptrend. Internalnya udah nggak uptrend, terus kemudian dia sempat turun ke sini ke berapa? 21.900, terus naik ini jadi inducement nih. Karena di sini ini candle tanggal 27 Februari itu higher low itu jadi inducement dan ditembus, berarti udah ambil inducement. Ada peluang naik lebih tinggi dibandingkan 23.950 dan udah naik sebenarnya. Udah naik dan ngetes area supply kemudian turun lagi. Tapi beberapa hari belakangan ini dia stay di area beli dan nggak turun di bawah 21.900. Jadi kalau misalnya minat beli UNTR silakan bisa langsung dibeli di 22.700 lah ya, 22.700 atau 22.675. 22.625 kalau level entry-nya sih. Di situ boleh 22.625 boleh. Atau 22.700 juga boleh. Stop loss-nya itu kalau close di bawah 21.900. Harusnya sih ini risikonya nggak gede ya. Di bawah 10% lah yang jelas. Jelas di bawah 5%. Di bawah 6% lah. Karena dari 24.925 ke 21.900 itu 12%. Jadi harusnya di bawah 6% tuh risikonya. Dan target TP1 ada di 26.800. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Dan saham kedua ada PSAB. Oke, PSAB kita masukin lagi. Kenapa? Karena setelah beberapa waktu yang lalu ambil level pre-entry dan naik nyamperin target TP1 di 332, terus ada rejection dan sudah jualan harusnya udah jualan sih ya. Bahkan udah diajakin jualan juga. Jadi harusnya udah jualan. Dan sekarang nyampe ke area atau jemput level pre-entry lagi tuh. Jadi ini lebih ke yang udah jualan kemarin dan untuk buyback. Jadi strateginya PSAB silakan boleh pasang order beli di dua level, 246 dan 224. 246 dan 224. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 206, target TP1 masih sama di 332, target TP2-nya di 410. Ini harusnya jadi strategi yang nothing tulus aja. Kalau kena stop loss ya cuman ngurangin cuan yang kemarin didapat. Kalau ternyata nyamperin target TP2, alhamdulillah sekali gitu ya. Gitu. Itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.